Baik, selamat malam. Tentunya Anda semua menantikan acara yang oke banget dari Dar Plastik Channel Fellowship of Prayer. Kita tidak membicarakan politik, kita tidak membicarakan yang namanya SARA. Nah, saya masih memakai masker, tapi kayaknya asik ya kalau buka sebentar, karena suaranya nggak gimana. Dan jelas dengan narasumber saya berjarak 1 meter. Malam hari ini bahagia sekali sudah hadir di studio Dar Plastik Channel ini 2 bapak yang merupakan juga mantan PNS, dan mereka sekarang juga aktif di dalam pelayanan bagi sesama di gereja. Nah, ngomong-ngomong masalah COVID ya, nyambung yang klaster Lebaran itu sekarang ya baru setengah jam lalu saya baca tadi ada beberapa kota yang sangat-sangat mengerikan, banyak sekali dampak dari klaster Lebaran kemarin ya. Baik, saya kenalkan dulu malam hari ini. Shalom, selamat malam Bapak William. Malam. Boleh kasih lihat sebentar? Iya. Ini kan sudah tahu dong dari Kempot ya dulu ya. Iya. Nah, yang satunya juga saya kenalkan seorang pelatih bola Barito Putra dulu ya, terkenal banget, pemain bola juga, PNS juga, dan sekarang pensiunan. Selamat malam, shalom Pak Oni. Shalom. Nah, udah tahu kan? Baik, sekarang saya pengen nanya nih ya, ini yang paling asik banget, Pak William atau Pak Webi, kira-kira kalau mendengar COVID itu apa yang langsung tersirat di dalam pikirannya? Ayo, langsung. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Karena kami memang sudah masuk dalam usia lansia, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami dalam 2 tahun terakhir ini memang cukup khawatir dengan adanya COVID-19. Namun di sisi lain, kami karena mantan pensiunan, kami banyak dibekali dengan informasi-informasi, sehingga melalui informasi yang kami dapat, baik itu melalui kerukunan keluarga maupun melalui aturan-aturan dari pemerintah, kami tetap mengikuti, dan itu menjadi pedoman kami dalam kami menghadapi situasi COVID-19. Dan kami juga sebagai lansia pada saat ini punya perhatian khusus, bukan hanya bagi pribadi kami, tetapi bagi keluarga dan juga bagi jemaah kami yang memang karena kami adalah salah satu pelayan yang bertugas melayani di gereja. Jadi kami memberikan pemahaman bagi mereka, dan kebetulan juga saya salah satu tim Satgas COVID-19 di GPID Maranatha Banjarmasin. Jadi kami punya tanggung jawab untuk kami memberikan informasi, melakukan sosialisasi kepada semua warga jemaat. Tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral yang sudah kami terima dan harus kami laksanakan dengan baik. Begitu Pak Gita. Oke. Sekarang gini, kalau gitu saya bikin game saja ya. Saya bikin pertanyaan ini langsung dijawab dalam ketukan ketiga ya. Pak Webi, saya ulangi lagi ya. Jawab 3 detik. Apa yang kamu tahu tentang COVID? COVID itu satu penyakit yang cukup membahayakan. Tuh, jadi menjadi membahayakan. Nah, kalau Pak Odi ya, apa yang kamu tahu tentang COVID? Jawab 3 detik, langsung. COVID sangat berbahaya karena itu tidak nampak dan tidak lihat. Itu sangat Sama ya, jadi COVID itu berbahaya. Jadi 2 orang bapak itu menjawab bahwa COVID berbahaya. Nah, tadi Pak Webi mengatakan bahwasanya sebagai pelayan dan juga sebagai petugas di gereja GPIB ya, tim Satgas. Nah, yang dilakukan itu tim Satgas gereja itu adalah mensterilisasi para jemaat yang mau ibadah, begitu ya? Iya. Bisa sedikit lebih didikan bagaimana caranya? Jadi kami tim COVID itu ada dipandu oleh dari Majelis Sinode bahwa kami harus melaksanakan setiap aktivitas kami, terutama bagi pelaksanaan ibadah yang dilakukan di gereja.
Jadi jemaat itu mulai datang, kami sudah melakukan pemeriksaan, kami sudah mengatur mereka harus prokes, jadi mencuci tangan, datang dulu dan langsung diukur menggunakan tembakan alat itu. ya. Setelah itu kami mengarahkan mereka, dan juga di tempat ibadah itu sudah diatur sedemikian rupa dengan berjarak 1 sampai 1,5 meter. 1 sampai 1,5 meter. Meter. Oke, kita tanya juga ya, ini di GPD Maranatha Banjarmasin ya, di Jalan Ais Mustafa. Nah, untuk setiap hari Minggu itu kapasitas yang dibolehkan diisi ada kira-kira berapa maksimal ya? Menurut aturan dari tim Satgas bahwa 50% dari jumlah kursi yang ada itu bisa dipakai. Jadi sampai sekarang ini sudah kita laksanakan kurang lebih 77 orang jemaat yang bisa ikut hadir. Itu pun kami tetap melakukan pengawasan secara ketat. Betul. Apabila melebihi, maka kami mungkin akan mempersilahkan mereka untuk bisa ikut ibadah yang untuk minggu depan, supaya kami membatasi, menjaga jangan sampai terjadi Ini ya. ya. Nah, jadi pemirsa boleh dikatakan gereja salah satu yaitu gereja GPD Maranatha Banjarmasin sudah lama melaksanakan yang namanya itu sterilisasi jemaah. Jadi tidak diperbolehkan banyak, hanya 50% dari kapasitas yang ada. Selama ini maksimal 77. Ya, berarti 2 kali lipatnya ya bisa lebih, sebenarnya lebih 200 ya. Ya, sebenarnya lebih 200 kalau yang sebelum COVID-19. Nah, sekarang saya beralih ke Pak Oni. Pak Oni, kalau yang saya ketahui, Pak Oni juga merupakan salah seorang boleh dikatakan majelis ya, pengurus gereja yang melayani jemaatnya, tapi banyak di luar ya, di Pospelkes atau di mana-mana. Itu bagaimana juga cara mensyiarkan, memberitahukan kepada jemaat yang di luar, yang jauh ya, tentang 5M ya, kalau nggak salah pokoknya harus prokes. Silakan. Ya, kita sebagai koordinator sektor Boleh dibuka aja Pak. yang berada di lapangan, sering kita ajak kunjungan 2015. Nah, di situ kita sering bertemu dengan jemaat, baik dalam mereka ulang tahun maupun ada kesusahan, duka, ada yang sakit. Nah, kita dapat berkunjung kepada mereka. Mungkin juga memberikan bantuan berupa sembako kepada jemaat-jemaat di sektor. Nah, kita bertemu dengan mereka, kita langsung juga memberikan protokol kesehatan. Pernah ketemu nggak dengan jemaat yang maaf ya mungkin yang pernah melayani di luar? Itu Pospelkes itu kalau tidak salah artinya adalah jemaat yang ada di pedesaan ya. Nah, Pak Oni kan pernah ke pedesaan. Ada nggak jemaat yang merasakan COVID itu nggak ada? COVID itu begini-gini. Nah, cara menjelaskannya waktu COVID ada tuh gimana? Ada ya pasti ya? Pasti ada. Mereka ini bekerja kebun di sawah, mereka berpanas, jadi merasa mereka itu aman, tidak ada COVID. Berjemur ya? Berjemur, jadi mereka merasa aman. Tapi kita tetap menjelaskan bahwa COVID ini tidak nampak. Nah, itu harus musuh yang kita harus lawan. Jadi kita harus memakai protokol kesehatan walaupun ini kita sehat, dengan anak, dengan keluarga yang ada di sawah, baru waktu berjumpa. Nah, jadi kita juga harus menjelaskan bahwa sangat penting dalam protokol kesehatan itu. Ada cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Walaupun itu karena tidak kelihatan. Nah, jadi mereka itu beranggapan tidak ada. Memang selama ini mereka aman-aman saja. Dampaknya ya, jadi mungkin mereka masih tidak mengerti, oh saya kuat. Tetapi kalau mereka terjangkit, mereka bisa menjangkiti orang di rumah, tetangga, dan kemanapun mereka pergi, mereka bisa menjangkitkan, betul ya? Ya betul. Nah, makanya itu waktu itu ada jemaat yang disewakan ke rumah sakit. Di situ kan mereka berkumpul dengan orang banyak. Nah, jadi mereka juga menyerahkan itu. Nah, jadi mereka kalau di rumah mereka aman. Tapi waktu di luar mereka juga memakai ini ya. Kesehatan ya. Nah, itu dia. Nah, sebagai seorang atlet pemain bola pastinya berpanas-panas. Jadi sehat Pak Oni. Masih melatih? Sampai sekarang saya masih main bulu tangkis saja. Main bulu tangkis, lari-lari.
Ya ini kalau buat Pak WP ini kan sebenarnya Pak Dharma naik sepeda. Nah kita bulu tangkis seminggu 3 kali. Oke. Ya. Oke, jadi saya kembali ke Pak Wempi ya, karena memang saya tahu beliau ini adalah salah satu tokoh yang bekerjanya ya selalu berhadapan dengan masyarakat ya, betul kan? Nah, jadi sekarang gini, umpama nih Pak William ini ketemu dengan tetangga atau saudara atau teman yang kena ya, dalam artian sekarang ini membahayakan. Nah, sebagai seorang teman, saudara pengen berkunjung ya, tetapi takut, tapi tidak berkunjung gak enak. Nah, sebagai seorang bapak ini gimana? Apa yang diambil dalam masalah ini? Nah, Ya. dilema nih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Kalau untuk di gereja kami, memang kalau ada warga jemaat kami yang terkena, kami langsung menginformasikan kepada keluarga itu supaya mereka melakukan isolasi mandiri. Ya. Jadi kalau memang warga jemaatnya itu mungkin banyak yang terkena, kami tim Satgas akan rapat dan kami menentukan mungkin harus di-stop dulu untuk pelaksanaan ibadah. Jadi kita pelaksanaan ibadah misalnya dalam minggu ini terjadi ada warga jemaat yang kena, jadi untuk ibadah hari Minggu kami stop dulu sementara. Ya. Jadi kami beri waktu selama 10 hari. Setelah 10 hari Baru. nanti dicek dulu warga jemaatnya itu melakukan pemeriksaan baik itu ke puskesmas, ke rumah sakit. Kalau mereka sudah pulih kembali seperti sedia kala, baru kami rapat dan menginformasikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ibadah akan dibuka kembali. Nah, Karena itu. sudah, ya, Nah, itu yang di gereja. Jadi- Sedangkan bagi yang masyarakat, kita karena kita hidup bermasyarakat seperti saya di tetangga saya, memang ada beberapa keluarga yang terkena, tapi karena mereka sudah diinformasikan dan mereka langsung melakukan isolasi mandiri dengan mereka ke rumah sakit dan isolasi mandiri di rumah. Jadi informasi bagi kami di warga komplek itu diinformasikan. Jadi saya sesegeranya juga menginformasikan kepada tetangga-tetangga yang lain, artinya untuk berhati-hati. Kebetulan saya juga di komplek Andika di Kayu Tangi, saya juga salah satu pengurus rukun tetangga. Pas banget. Jadi saya menginformasikan kepada tetangga-tetangga saya yang untung sudah beberapa kali ini ada 3 keluarga yang terkena tetapi sudah melakukan isolasi mandiri dan sekarang di komplek kami sudah aman. Jadi kampung tangguh. Iya. Dan ini kita juga pengen nanya ya, gitu ya, kepada Pak Wempi ya. Kira-kira di dalam hal ini sebagai petugas Satgas COVID di gereja dan juga di komplek, di dalam menangani vaksin. Nah, vaksin kan, karena yang saya ketahui bahwasanya lansia-lansianya agak susah ya untuk dihimbau divaksin, karena bagi mereka ada yang takut ini. Nah, cara yang diambil Pak Wempi bagaimana merayu mereka agar mereka mau divaksin, dan apakah sudah ada yang dilakukan oleh tim Satgas gereja atau tim Satgas dari kampung ya, domisili tinggal, di dalam memberikan masukan bahwa harus vaksin. Ayo monggo. Ya, jadi untuk di gereja memang setelah kami melakukan vaksin, kebetulan saya bulan April kemarin sudah langsung 2 kali saya vaksin dapat, karena program pemerintah itu melakukan vaksin untuk lansia, jadi lebih didahulukan bagi lansia dan para guru yang akan mengajar murid-muridnya. Jadi kami sudah bulan April kami sudah 2 kali. Untuk di komplek pun saya sudah menghimbau. Memang beberapa kali saya ngomong dengan warga komplek, ada yang takut, tetapi saya berikan contoh bahwa saya sudah melaksanakan 2 kali vaksin, dan selama saya melaksanakan 2 kali vaksin itu saya aman, tidak ada masalah. Betul ya? Berjalan dengan baik. Nah, untuk di gereja kami tim Satgas selalu menghimbau, dan untuk beberapa minggu terakhir ini sepertinya kami dari masing-masing sektor pelayanan sudah menginformasikan melalui Polsek dan Mapolsek untuk menghimbau jemaatnya untuk bisa ikut melakukan vaksinasi
dan gereja yang mengkoordinir. Oh, jadi Ya. mungkin pada penonton ini nggak tahu sektor apa. Iya. Di gereja ini Wilayah. kita ada namanya sektor itu adalah wilayah, ya. Wilayah. Untuk GPIB Pelayanan. Maranatha ada 5. 5 Jadi wilayah pelayanan. contohnya sektor 1 itu adalah cakupan dari Yes. Banjar Barat, Banjar sektor Barat, saya, betul. sektor 1, Sektor arah dua. Trisakti, ya. Sektor 2 dua, sekarang Banjar sungainya, pokoknya itu ada 5. Iya. Nah, ini mereka. Terus yang saya katakan tadi bahwasanya ya memang kita agak susah karena kalau di gereja kita bilang PKLU ya. Ya, PKLU lansia. Singkatannya apa? Persekutuan kaum lanjut usia. Seperti saya. Seperti kami ini. Jadi Ya. lansia kalau tadi dikatakan yang manula, mereka itu kan sekarang jiwanya seperti remaja lagi, manja. Jadi cara merayu mereka itu pasti berbeda, dan kita harus merayu mereka itu bagaimana caranya supaya mereka mau, betul ya Pak Betty ya? Betul. Karena vaksin ini juga ya boleh dikatakan itu sangat-sangat berguna bagi kita. Nah, saya tadi barusan baca chat dari teman saya di Thailand bahwasanya hari ini tadi Thailand itu sangat-sangat kekurangan vaksin, betul, ini betul loh. Nah, jadi dia kebetulan sebulan lalu dari sini, pas ke sana dia menyesal tidak bervaksin di Indonesia. Di Indonesia sekarang kan umur 18 sudah boleh. Nah ini dia. Terus Pak Oni, di dalam olahraga kan tentunya seusia Pak Oni memang olahraga kan nggak seperti dulu lagi ya. Nah di dalam COVID ini tentunya kita pernapasan kan udah beda dengan ini kan, hati-hati sekali karena droplet, main bulu tangkis teriak Nah apakah Pak Oni main bulu tangkis masih pakai masker? Ya, kalau kita main bulu tangkis memang tidak pakai masker, tetapi kan menjaga jarak semuanya itu. Kalau sudah selesai bermain, kita jaga jarak, berbicara agak jauh. Dan waktu main itu memang kalau pakai masker kan sudah susah bernapasnya lagi, ya susah. Ya. Jadi memang dilepas itu, tetapi semuanya kita atur lah bagaimana jangan sampai tabrakan lain kayak main bola kan bisa Olahraga tapi tetap ya. jaga Prokes. prokes. Ya. Jangan sampai seperti yang pemain Denmark tadi malam ya. Iya. Siapa? Eriksen. Eriksen. Iya. Itu kira-kira kena COVID loh itu. Mangga. Iya. Nah, itu contoh aja. Soalnya mereka ini adalah hantu bola. Jadi kayak ini sudah jaga, sudah siap-siap kopi ya, Iya. kopi cemilan, Sebentar. makan gini. Nah itu yang ditakutkan, jangan sampai ada lagi klaster bola. Nonton bareng bola ini kampung-kampung di gardu. Iya. Wah, masker dicopot. Masker dicopot. Nah, kalau ini gimana nih, mumpung lagi misi bola, beri nasihat kepada gila bola atau apa bola mania. Ya. Ya, Hmm. kita juga harus jaga jarak gitu, yang penting itu jaga jarak sama sekali, karena sebetulnya seperti kita main bulu tangkis, kadang-kadang kita setelah habis main bulu tangkis makan bersama. Lupa. Iya, rumah makan. Di sana memang banyak orang makannya kan lepas masker. Tetapi kita harus jaga jarak. Nah, jadi kita semuanya ada 10 orang, kita jaga jarak. Yang biasanya ada bikin mejanya yang agak lebar. Nah, jadi begitu juga dengan di sepak bola juga saya dulu kan mantan wasit sepak bola nih nasional. Ya sudah Ya, hampir keliling Indonesia sudah. Cuma wilayah Sumatera yang belum saya kunjungi. Nah, kita juga harus jaga jarak, jangan sampai kejadian yang membahayakan, karena COVID ini kan jelas musuh yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Nah, kalau kita kan duel semuanya kan biasa-biasa saja, tapi kalau kita semuanya nggak kelihatan, kita kena, wah resiko itu besar. Nah itu dia. Jadi ibarat main bola, kita lagi lihat bola ya, Iya. tapi yang belakang nendang. Nah itu silent killer. Jadi dimanapun kita harus berhati-hati ya. Berolahraga bagus, berjemur bagus, tetapi kita berjemur jangan dempet-dempetan. Iya. Masih tetap. Nah, kira-kira ya di dalam
ke depan ini mudah-mudahan tidak ada lagi virus-virus jenis baru, kan ada Afrika, ada macam-macam ya. Mudah-mudahan dengan adanya dua orang bapak ini ya, salah satu contoh yang bisa menjadi juru bicara ke kita masyarakat, tidak akan ada lagi varian-varian baru karena kita sudah disadarkan seperti jangan kumpul-kumpul. Kemarin kan sebenarnya sudah ada larangan ya, tidak boleh mudik ya. Kan ini salah satu contoh kan. Kita tidak mau lagi loh hidup seperti ini, bolehlah kita semua saling mendisiplinkan diri sehingga kita kedepannya aman. Kemana-mana nggak tusuk lagi hidung, ntar doer loh, tusuk terus naik pesawat ya. Pastinya kan mau kan. Jadi atau Pak William, kira-kira sebelum kita tutup podcast ini ada nasihat lagi buat para penonton atau juga mungkin sebentar, Pak Wendy ikut FKUB ya? Ya. Forum Kerukunan Umat Beragama ya? Sewaktu kita masih aktif memang kita ikut. Setelah kita pensiun, kita sudah mengundurkan diri. Yeah. Tapi kan mungkin FKUB yang sekarang punya program juga untuk menanggulangi COVID ya. Yeah. Nah nanti kita akan undang ya dari FKUB. Kira-kira nasihat kepada bagi warga masyarakat, kita tidak usah takut mengikuti program pemerintah yang sudah dilaksanakan, karena apabila kita sudah bisa ikut vaksin COVID-19 itu, kita juga mendukung program pemerintah, sehingga pemerintah pusat maupun daerah mereka berjuang keras supaya bisa melakukan vaksin COVID-19 itu ujung-ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat kita semua bisa sehat. Dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat berlalu dari bumi kita Indonesia, lalu kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti semula. Itu kira-kira ya. Dan juga Pak Oni mungkin bisa berikan sesuatu kepada teman-teman yang menonton ini. Ayo. Ya, COVID ini kan sudah berbahaya, tetapi kita jangan takut. Ya. Jangan takut ini kalau kita memakai protokol kesehatan. Kita walaupun sudah divaksin 2 kali, tetapi kita juga harus berhati-hati. Karena ini musuhnya tidak kelihatan. Jadi kita tetap pakai protokol kesehatan itu. Nah, jadi dengan itu kita pun pasti aman. Jadi kita jangan takut. Walaupun kita sudah divaksin 2 kali, tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, karena memang ya, seperti yang saya juga ngobrol dengan Pak Dr. Dharma, bahwasanya kita bisa sehat karena kita sendiri, kita bisa sakit karena kita sendiri. Dan tentunya kalau ingin kita selalu sehat, selain dari diri sendiri, kita serahkan semua itu di dalam doa permohonan kepada Tuhan, kepada Allah agar memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, seru banget hari ini, dan khususnya juga buat warga GPIB dimanapun berada ya yang nonton ini, tolong dari skop kecil GPIB Maranatha Banjarmasin, GPIB Immanuel ya, Epata dan Polsmelkes, jadilah contoh kesehatan atau jadilah contoh petugas kesehatan yang memberikan kesehatan bagi siapa aja yang berada di samping kita, dan karena kita COVID tidak akan ada lagi. Ya, dari studio Dar Plastik Channel, channel paling oke buat kita tidak menggurui, tetapi kita memberikan secara kekeluargaan bagaimana sih yang bagusnya kita lakukan sebagai umat Tuhan. Fellowship of Prayer, no sara, no politik. Saya Peter Ranto mengucapkan terima kasih buat kebersamaan kita. Kita akan jumpa lagi tentunya di dalam topik lainnya. Selamat malam, shalom, Tuhan berkati.